dipersembahkan oleh Hari kedua di Pulau Weh, saya putuskan untuk mengelilingi kota, didampingi oleh seorang teman yang sudah lama tinggal di sini. Sepanjang jalan, kami melewati hutan lindung di mana tingkat kerapatannya cukup tinggi, terbukti dengan ragamnya flora dan fauna. Saking banyaknya, Anda dapat menemukan primata ini bebas berkeliaran di tengah jalan. Keindahan Indonesia dimulai dari Sabang yang merupakan pintu masuk Indonesia bagian barat. Sebagai ibu kota dari Pulau Weh, kota ini menyimpan sejarah yang menarik. Selain wisata bahari di Pulau Weh, kita dapat wisata darat. Salah satunya adalah di Danau Hitam ini adalah benteng peninggalan Jepang pada saat zaman Perang Dunia Kedua. Wow. Selain di sini masih banyak sekali ya titik-titik lainnya. Ada beberapa bunker-bunker Jepang kecil-kecil ada tersebar di beberapa tempat di Pulau Weh ini. Wow. Ini pemandangannya sangat cantik ya, langsung menghadap ke lautan lepas. Ya, memang untuk pertahanan bagus sekali di daerah seperti ini. Wow. Jadi sebelum Jepang, Belanda dahulu ya yang menduduki kota Sabang ini. Kita bisa masuk ke dalam? Bisa. Lewat mana? Lewat samping. Lewat sini? Ya. Ini adalah satu persenjataan yang masih tersisa dari benteng Jepang ini. Wow, cukup besar ya. Ya, Ini kalibernya juga besar. sejenis meriam artileri pantai ya. Betul. Tapi sayang badannya sudah nggak ada sepertinya ya. Iya. Wow, oke. Kita boleh masuk ke dalam. Ya, benteng pertahanan Jepang tersebar di beberapa titik, mulai dari sisi terluar di pesisir pantai, di tengah kota, hingga perbukitan. Hal ini menjadi alasan mengapa pulau ini dikenal sebagai kota 1000 benteng. Mengunjungi Sabang belum lengkap rasanya bila tidak mampir ke Tugu 0 km, sebuah penanda geografis di ujung barat Indonesia. Saatnya kembali berwisata menyelami alam bawah laut Pulau Weh. Kali ini lokasi penyelaman berada di Pulau Rubiah, tepatnya di area Rubiah Sea Garden. Beragam jenis anemon dan penghuninya, yakni clownfish dan anemone fish, dapat kita temukan dengan mudah. Clownfish dan anemon hidup berdampingan dan saling menguntungkan. Anemon memiliki sengatan beracun yang hanya mampu ditahan oleh ikan karang tropis ini. Sebaliknya, clownfish memakan parasit yang melekat di tentakel anemon dan membersihkannya dari kotoran seperti pasir. Dahulu, terumbu karang di area ini sangat beragam. Namun kini banyak koral yang mati terkena dampak coral bleaching akibat tingginya suhu air laut. Sambil nunggu jeda waktu untuk penyelaman berikutnya, saya memutuskan untuk berolahraga kayaking. Ha! Lumayan ya, untuk mengencangkan otot-otot bahu dan lengan. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif wisata bagi Anda yang mungkin nggak mau diving atau nggak mau snorkeling, bisa berkayaking ria di sini, di tengah luas dan cantiknya Pantai Ibu. Ayo, semangat!
Selanjutnya kita pindah ke lokasi yang tak kalah menarik. Ini dia nih, keunikan spot menyelam yang dimiliki Pulau Weh, yakni underwater volcano. Fenomena alam gunung api bawah laut menampilkan aktivitas pelepasan air panas dan gas di dasar laut di kedalaman 8 hingga 10 meter. Rasanya seperti menyelam di kolam air panas yang sangat besar dengan bau sulfur yang menyengat. Pemandangan di sini menghipnotis saya. Gelembung air hangat keluar dari lubang-lubang kecil di antara celah bebatuan. Di sini saya tidak melihat adanya terumbu karang, hanya pasir dan gelembung air. Tapi saya sempat melihat sekelompok ikan snapper di sekitarnya. Tak heran bila para penyelam kerap menyebut Pulau Weh sebagai daerah yang paling direkomendasikan sebagai area terbaik untuk menyelam di sisi barat Indonesia. Sensasi menyelam di antara gelembung air hangat benar-benar pengalaman yang tak terlupakan. Sudut laut Indonesia dari barat hingga timur mempunyai keindahan luar biasa dengan keunikannya masing-masing. Wonderful Indonesia. Perjalanan saya dimulai dari kota Palembang, lalu lanjut ke Banda Aceh, hingga akhirnya sampai juga di sini, di Pulau Weh. Cukup panjang dan melelahkan, tapi tentunya sebanding dengan pengalaman yang akan Anda dapatkan. Di sini saya sedang menikmati sunset bersama seluruh teman-teman di Pulau Weh, menyusuri 3 kota dan berakhir pula di sini. Kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang akan mempromosikan daerah kita? Sangat menyenangkan, membuat saya semakin bersyukur tentang karunia alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kenali negerimu, cintai negerimu. Selamat berlibur. Boleh piringnya? Ayo kita makan.